Amal inilah yang betulkan hati. Siapa tak beramal hanya ilmu saja, tidak akan berpengaruh di hati. Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, beliau menyatakan, walau kau membaca 1000 kitab, bayangkan tu, 1000 kitab tasawuf kau baca, tapi kalau kau tak beramal, tak berzikir, tidak memperbanyak amalan sunnah, maka kosong hatimu, tidak mendapatkan buah apa-apa. Betulkan amal, bersih hati, yang keluar nanti insya-Allah nampak tanda-tanda kebaikannya. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam. Kata hikmah berikutnya, mastudi'a min ghaibis sarair zahara bis syahadati zawahir. Apa yang tersimpan dari rahasia yang tersembunyi, zahara bis syahadati zawahir, pasti akan tampak pengaruhnya pada anggota lahir, anggota tubuh yang lahir ini. Baik jemaah sekalian, di sini pengarang kitab menyatakan bahwasanya istauda'u artinya meletakkan sesuatu supaya dia terjaga. Maksudnya di sini adalah meletakkan sesuatu itu pada tempat yang tersembunyi. Di mana tempat tersembunyi? Yaitu batin. Tubuh ini zahir, bagian dalam batin. Nah, apa yang disembunyikan pada batin kita ini, dia akan tampak pengaruhnya pada anggota tubuh yang lahir. Makanya orang yang cerdas, dia akan bisa melihat penampilan orang secara zahir, itu pasti ada pengaruhnya dari dalam. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Pasti itu. Kita ulangi. Apa yang tersembunyi pada rahasia gaib gitu, dia akan tampak pengaruhnya pada anggota yang lahir, yaitu tubuh. Yang tersembunyi apa itu maksudnya? Di sini dikatakan batinuha, bagian dalam. Apa yang kita sembunyikan di dalam ini,
dia akan nampak pengaruhnya pada anggota tubuh. Wal muradu bis sarai wal qulub wal arwah. Yang dimaksud rahasia ini yang mana? Dua. Qulub, hati nurani, yang kedua roh. Roh kita ini dia akan mempengaruhi jasad. Hati juga begitu. Ya, gerakan hati akan mempengaruhi tubuh. Nah, tubuh yang mana ni zawahir? Ini al-jawarih, dari mulai rambut sampai ujung kuku. Ini namanya jawarih, anggota tubuh. Penglihatan, pendengaran, tangan, kaki, semuanya yang tampak inisiatif yang ada pada tubuh kita ini, itu dia muncul pengaruh dari dalam. Makanya orang tasawuf ini memang dia olahnya olah bagian batin. Nah, betulkan yang batin, insya Allah yang lahir akan baik. Makanya siapa tak belajar ilmu tasawuf dikhawatirkan kembali sama Allah, ya bagian dalamnya masih belum betul. Ya, kemudian dia bilang, apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu pada hati kita ini, ya dengan izin Allah, apakah sesuatu itu yang disembunyikan hal yang baik atau yang tak baik, nur dari Allah ataupun kegelapan, itu akan tampak. Orang yang mendapatkan nur daripada Allah, orang itu ceria. Tapi kalau mendapatkan kegelapan, tidak bisa dipungkiri. Dipaksa-paksakan pun akan nampak kesuraman dari wajah dia. Min ilmin au jahlin. Gitu ke orang yang alim sama orang yang jahil. Tunggu dia ngomong. Ya. Yang mengetahui orang itu alim harus orang alim. Nah, saya sedikit ilmu saya dapat nih. Tapi kalau orang ngomong, saya bisa kagum. Oh, ini orang alim. Karena kita ada ilmunya. Oh, ini orang alim nih. Dengan ilmu juga kita bisa menilai. Ini orang ngomong nih. Oh, ini orang jahil. Dari mana tahu? Dari pembicaraannya. Jadi yang menilai itu orang alim harus alim. Yang bisa menilai orang itu wali harus wali juga. Jadi ada orang bilang, guru saya itu wali. Yang bilang guru, tak bisa jawab. Katanya lah, katanya banyak. Ya. Saya bilang yang bisa menetapkan orang itu wali, yang menilai wali juga. Tidak bisa sembarangan. Kecuali dalam tarekat jelas. Yang namanya mursyid dia pasti seorang wali. Itu tarekat udah tidak ada rahasia lagi itu ya. Karena pembimbing rohani harus rohaninya yang bersih. Ya, harus yang bersih. Min rahmatin aw qaswatin. Demikian juga hati yang penuh dengan rahmah atau hati yang keras. Oh, nampak. Begitu dia ngomong, sifatnya kasih sayang, membimbing orang, itu hati penuh dengan rahmat. Ya. Begitu juga orang tu kalau ngomong egonya tinggi, dia paling benar, merasa dialah yang paling bagus. Dari pembicaraan tu, itu hatinya keras. Tak bisa dibohongi ilmu tasawuf ni. Kalau kita sudah belajar ilmu ini, ikut zikir, terus bersihkan. Tajam hati itu bisa nilai orang. Ini hati dengan rahmat atau hati yang keras, dapat tahu langsung.
Yang nanya itu bisa dinilai. Nanya betul-betul bertanya, atau ada niat yang lain, nampak. Ya, nampak sekali. Min bakhilin aw suhain, demikian juga yang bakhil dengan dermawan. Oh, nampak. Apa tanda-tanda orang bakhil? Dan apa tanda-tanda orang dermawan? Apa kira-kira? Orang yang bakhil itu tak mau berbagi. Orang dermawan suka berbagi. Itulah. Ketahuan langsung. Tidak bisa tidak. Ya. Orang itu mulia, pemurah, ketahuan dari sikap dia. Wa qabdin wa bastin, yang hatinya sempit, hatinya lapang, ketahuan dari sikapnya. Dia sadar ingat Allah atau dia lalai, nampak dari sikap dia. Orang itu ma'rifah, mengenal, atau sebaliknya tak kenal dengan Allah, nampak dari sikapnya dan yang lain-lainnya. Nah, dari akhlak yang mahmudah atau akhlak madhmubah, yang akhlak terpuji atau yang tak terpuji, nampak dari sikap perbuatan dia. Ya. Nah, jadi makanya kalau datang sama masjid itu jangan macam-macam lah, kan? Supaya kita istiqamah di jalan yang terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya begitu, waktu mau masjid itu kita ni banyak bawa penyakit. Ya, banyak bawa penyakit hati. Itu yang susah. Nah, dibilanglah budda ayat zahara atharu dzalika 'alal jawarih. Tidak boleh tidak, itu tampak dari pengaruh tubuh dia. Pasti nampak. Makanya Ali bin Abi Thalib, aku ketemu dengan seseorang, kata dia. Kemudian orang itu diam saja. Susah aku menilainya. Tapi begitu dia ngomong 15 menit dia ngomong, atau setengah jam, dapat tahu siapa orang ini dari omongannya. Nah, omongan itu keluar. Kalau orang itu bicara tentang Allah, itu orang gandrung dengan Allah. Kalau orang suka cerita tentang Nabi, dia punya hati itu sangat kagum dengan Rasulullah SAW. Ya, kalau bicara dengan tentang ulama, berarti dia mengagum ulama, orang-orang yang saleh. Ini tidak bisa dimungkiri. Seperti itulah dia hati kita ini. Menyebut orang saleh itu semangat. Kalau cerita orang-orang yang saleh, oh semangat. Orang yang baik-baik ceritakan. Kalau kita bawa cerita orang yang saleh, dia cerita masa harta pula. Berarti hatinya suka. Itu tak bisa dimungkiri. Saya capek ketemu orang menyesuaikan. Ke situ terus cerita dia. Alihkan masalah agama, sebentar jawab, setelah itu balik lagi ke situ. Tak nak nyambung. Ujung-ujungnya saya bercerita dunia. Biar berimbang ngomongannya. Kalau tidak tak berimbang. Di situlah kita bisa nilai. Kenapa? Dari pembicaraannya akan nampak. Maka adab-adab itu pembersihan diri, ketenangan hati, kemudian keteguhan hati, pengorbanan, pemaaf, itu nampak betul dari pengaruhnya. Dari bahasa tubuh, apalagi bahasa mulut. Begitu juga orang yang punya sifat maaf, ya, kurang akal. Orang kurang akal kan dari sikap nampak. Makanya kalau ketemu orang yang kurang akal, maklum jalan. Jangan menghadapnya gitu ya, anggap dia orang sehat, sakit gitu. Orang Pontianak bilang sekilo kurang seon. Masih mendingan tuh.
Jangan 50-50. Nampak sikapnya, omongannya, sikapnya tu nampak dia. Ya. Dia ada kurang akal sikit. Kurang akal sikit. Tak banyak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Nih, Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum, kata Allah. Dikenallah mereka dengan tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda mereka itu nampak. Apakah dia orang beriman, apakah dia orang kafir. Tanda-tandanya ada. Sikap ngomongnya ketahuan. Nah, apalagi orang yang salat. Orang yang salat bagaimana? Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahu ruk'an sujada yabtaghu minallahi wa fadlan minallah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Dari wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Jadi orang yang salat tu ketahuan. Apalagi kita datang dengan mursyid lah. Nah, dulu pernah saya sampaikan kan, ya begitu zikir air banyak diletakkan dengan mursyid. Ratusan botol. Nah, bukan pakai baca lagi dah, pakai sal dia. Sal dia keluar ni. Sap kata dia. Dah. Balik lagi asal. Ambil botol. Ambil. Lalu ada satu tu, itu botol yang warna hijau, siapa yang punya, kata Kiai. Kata apa? Saya Kiai. Bawa sini, kata. Orang baca tu. Dibacakan khusus lagi. Orang semua iri dengan dia. Udahlah pakai serban, pakai sal, doa khusus lagi. Udah itu dibacakan apa, dibisikkan lagi. Penasaran orang ini datang pada orang tersebut. Setelah keluar dari ruangan itu ditanya. Iri orang kan, udahlah bacanya khusus, dibisikkan lagi. Apa dibisikkan beliau? Malu saya kata. Tak apa-apa Pak, ceritakan apa dibisikkan beliau. Saya kata, masalah salat. Salat jangan hanya makan. Habis sudah. Jadi orang mukmin bisa lihat tanda-tanda orang yang sujud. Ketahuan apa itu? Itu di dunia orang-orang mukmin yang bisa lihat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru ila hadis sahih. Hati-hati kalian dengan firasat orang mukmin, dia melihat dengan cahaya. Ketahuan. Tapi di dunia akhirat semua bisa lihat. Karena sana cahaya. Jadi sekarang tadi ada hadis dari Nabi. Di Mekah itu macam-macam orang salat. Ya, lagi imam baca Al-Fatihah, baca surah, dia mana ke depan, jeling, you know. Zaman main janggut dia main gitu. Habis itu main lagi sal, ini betul kan sal. Ini lagi tanah. Banyak juga kan. Saya dulu untuk pertama umrah terkejut saya. Rupanya pendatang, macam-macam pendatang kan. Ada yang lagi rukuk tu ngorek kuping you know. Samping saya. La ilaha illallah. Salat apa? Nah, ini pantaslah. Ini sallallahu alaihi wasallam. Berkata di hadapan sahabat, "Lau tubuhnya pun khusyuk."
tubuh ni betul-betul pengaruh dari dalam. Ya, dari dalam. Nah, maka fal af'alu jawarih tabi'atun li ahwalil qulub. Maka gerakan-gerakan perbuatan tubuh ini mengikuti keadaan hati. Kadang-kadang ada hadis Nabi menyatakan, inna fil jasad, dalam tubuh itu ada segumpal daging, kata Nabi. Idza saluhat saluhat jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baiklah semuanya anggota tubuh ni. Pendengaran, penglihatan, mulut, tangan, kaki, semua jadi baik. Fa idza fasada fasajada jasadu kullu. Kalau dia jelek, maka jeleklah ni penglihatannya, jeleklah ucapannya, jeleklah gerakan tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati nurani. Ini penggeraknya nih, motornya. Ya, kalau ini baik, oh udah baik sudah. Jadi baik. Dan memang agama ini tujuannya menjadikan kita orang yang baik, berakhlakul karimah. Ya, mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faman auda'a fi sirri ghaibihi bi ma'rifah, ghaibihi ma'rifatin maulahu lam yatlub min siwahu. Siapa orang yang tertanam dalam rahasia hati yang dalam mengenal kepada Allah, kalau hatinya sudah kenal dengan Tuhannya, dia tak menuntut lagi selain Allah. Apapun cerita orang, dia tak mau. Yang mau dia Allah saja yang dia mau. Apapun jalan kepada Allah, itu dia ambilnya. Kenapa? Hatinya sudah gandrung dengan Allah. Maka coba lihat dulu sama dia cerita tentang Allah sampai 2 jam tapi cerita tentang Allah, semangatnya. Kita yang mendengar pun tak ngantuk, kerana hati dia betul-betul kenal Allah. Tapi kalau orang tak kenal Allah, ngomong tentang Allah, tidur gitu. Udah tak nyambung, omongannya pun tak betul tentang Allah. Tapi kalau yang betul, dia ngomong, tahan 1 jam, 2 jam. Saya yang terkejut dulu itu waktu di Mujahid, Dewa JJ, ngomong ceramah dari jam 8 sampai jam 11. Aduh, saya pun merasakan segar mata dia. Jam 8, 9, 10, 11, 3 jam ceramah, tak ada ngantuk satu pun. Itulah kesan. Saya berkesan dengan beliau di situlah. 3 jam ngomong tentang Allah, tentang makrifat, tak ngantuk itu. Masya-Allah. Kerana hatinya kenal dengan Allah. Sama Ustaz Ali juga begitu, ngomong tentang Allah, semangat dengar. Ustaz Juki juga begitu. Jadi wakil talqin yang senior ni memang semangat. Kalau sudah omongan tentang Allah, tentang guru, tentang Nabi, oh Masya Allah, semangat dia. Dan siapa yang tersimpan dalam rahasia hatinya kejahilan dengan Allah, nah, ta'allaqa bima siwahu, pasti hatinya terpaut dengan selain Allah. Makanya kalau cerita selain Allah, semangat dia. Kenapa? Hatinya jahil, tak kenal Tuhan. Yang diomongkannya selain dari Tuhan. Tahan 2 jam pun tahan. Termasuk lagi luar kopi itu. Kopi pancong, ngomong 2 jam. Yang diceritakan tidak sedikit pun nyinggung tentang Allah. Cerita dunia saja. Kenapa? Hatinya jahil dengan Tuhan. Wahakadha ahwal zahir, demikian juga keadaan tubuh kita ini. Tabi'atul ahwalil batin, maka dia itu mengikuti keadaan batin. Jadi tubuh kita tak bisa dibohongi. Apapun ya, gerakan kita, sikap-sikap kita, itu berangkat dari hati.
Ya, sebagaimana yang lalu sudah kita bahas tuh ya. Ya, bermacam-macam amal, bermacam-macam pemberian Allah. Ada yang kemarin kita bahas. Tanawwa'at ajnasul a'mal, bermacam-macam amal yang Allah berikan kepada kita. Latanawwa'i waridatil ahwal, bermacam-macam juga anugerah Allah Subhanahu wa taala. Awas banyak amal ya jemaah. Amal inilah yang betulkan hati. Siapa tak beramal hanya ilmu saja, tidak akan berpengaruh di hati. Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, beliau menyatakan, walau kau membaca 1000 kitab, bayangkan tu, 1000 kitab tasawuf kau baca, tapi kalau kau tak beramal, tak berzikir, tidak memperbanyak amalan sunnah, maka kosong hatimu, tidak mendapatkan buah apapun. Betulkan amal, bersih hati, yang keluar nanti insya-Allah nampak tanda-tanda kebaikannya. Ya, nampak. Fal asarrata tadullu ala sarirah. Maka dia bilang kegembiraan yang muncul itu menunjukkan baiknya hatinya. Wal kalamu sifatul mutakallim. Bicara ini itu sifat dari orang yang bicara. Apa yang keluar itulah sifat dia. Kalau sifatnya baik, maka yang keluar pasti baik. Kalau yang keluar tak baik, kotor-kotor semuanya, menunjukkan dalamnya pun juga seperti itu. Jawa'iyadzibillah. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bersihkan diri kita, ya, mumpung kematian belum datang. Wa ma fika zahra ala fik. Apa yang ada dalam dirimu akan tampak pada luar dirimu. Dan apapun yang kau tutup di hatimu akan tampak pengaruhnya dalam sikapmu. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lah yang lebih tahu kebenarannya hakiki. Ya, dan ini sudah dikaji oleh para ulama. Ya, bahwasanya itulah hakikinya. Ya, kita bisa menilai orang itu dari sikapnya. Tapi ingat, kalau hati kita belum bersih, tak bisa nilai orang. Tak bisa nilai orang. Dan memang ilmu ini tak perlu menilai orang, nilai diri kita masing-masing. Itu yang terbaik. Kau nilaikan orang, nanti aib kita tak nampak. Aib orang yang kita urus, aib sendiri kita tak tahu, padahal banyak juga. Itu ada pepatah, kan? Semut di seberang nampak, gajah di lubuk mata tak kelihatan. Itu yang bahaya itu. Itu peribahasa kan begitu. Maka sebaik-baiknya seorang hamba, kata Nabi, Allah beri dia ilham melihat aib dirinya. Kalau seandainya jamaah udah belajar ilmu ini, setiap saat selalu renung kekurangan dirinya, Masya Allah, itu tandanya Allah sedang membimbing kita jalan kebaikan. Ya. Ilmu ini koreksi diri, ya, maka betulkan wadahnya. Mana? Dalam nih betulkan, nanti yang keluar semuanya baik. Saya berdoa mudah-mudahan jamaah hatinya baik semua, ya, Masya Allah. Tapi ingat, amal jangan tinggal, jangan tangaminnya beramal tadi. Amal itu perlu, ya, imalu wasallallahu amalikum, beramallah, nanti Allah lihat amal kita. Jadi tak jadi tergantung kita. Ya, pembersihan itu. Ya, segera cukup. Ada pertanyaan, silakan. Yang terbaik itu zikir, tidak melihat sesuatu apapun kecuali sibuk bersihkan hati. Ya.
Kenapa bisa dilihatkan hal yang aneh? Nah, dua kemungkinan. Yang pertama, betul-betul mukasyafah, Allah bukakan alam ghaib. Tapi ingat, ini bagi orang yang istiqamah, yang udah lama berzikir, bukan 2 bulan. 2 bulan itu instan, cepat betul. Nah, jadi orang istiqamah sekian puluh tahun dia berzikir, dibukakan alam ghaib, itu biasa. Allah akan mengangkat derajat dia. Ya, tapi istiqamah dia sampai 30 tahun, 40 tahun baru dibukakan alam ghaib. Alam ghaib itu artinya menuju kepada Allah, dilihatkan kebesaran-kebesaran Allah, itu biasa. Tapi istiqamah, ya udah lama tuh pasti ngamalkan itu. Nah, sekarang ini 2 bulan bisa lihat alam ghaib, itu bukan buah istiqamah. Cermin masa lalu kita, apa yang kita buat. Ya. Yang pertama, yakni gambaran diri. Yang kedua, tuntutan ilmu dulunya. Ilmu apa yang kau pelajari? Siapa yang belajar ilmu kedikjayaan, maaf, jalan ke kiri, ngambil zikir, terbuka alam ghaib. Tapi hal-hal maaf yang menunjukkan kita itu proses pembersihan, yang itu hal yang negatif mau dihapus oleh Allah, cuman berat, tidak bisa langsung. Proses, jangan bangga dulu. Makanya orang nakal, betul-betul nakal saja tanpa menuntut ilmu kedikjayaan, tak ada masalah. Tapi kok ada yang ingin nuntut ilmu macam-macam, tu keluar alam ghaib, dilihatkan macam-macam. Maka yang terbaik zikir tak usah terbuka alam ghaib. Karena buah zikir ni akhlakul karimah. Berubah dengan zikir, ingat Allah terus bersih tanpa lihat alam ghaib, akhlaknya berubah. Itulah sebenarnya buah zikir. Jangan bangga tu 2 bulan nampak kuburan ni. Daripada nampak kuburan cari, bagus pergi kuburan siapa? Nampak betul. Untuk apa dalam berzikir nampakkan kuburan? Untuk apa? Nak diomongkan sama orang? Nak baca cat rusak hati kita. Itu bukan yang kita cari. Itu bukan yang kita cari. Jadi sebenar-benar zikir, kata ulama, bersih kau tak mandang apapun, tetapi hatimu semakin mendekat, muncullah akhlak yang baik. Itu sebenarnya buah zikir. Alam ghaib tu, aduh, banyak macam tu. Ingatlah dulu apa yang kita tuntut ilmu tu. Berkeluaran semua itu. Dulu saya pernah sampaikan Al-Habib Muhsin Ridwan. Ya, Habib Muhsin Ridwan. Dia mursyid beliau. Jadi dia menyampaikan, "Beb, saya ni kalau berzikir ni nampak orang kubur diadab." Bayangkan tu. Orang kubur diadab nampak. Bagaimana ni, Beb? Kata Habib Muhsin bilang, silsilah zikirmu putus. Dia bilang, silsilah zikirmu putus. Yang dipandangkan itu tipuan dari syaitan, bukan betul-betul mana orang kena azab. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, nah beliau lewat kuburan, mana kena azab itu lain. Memang Allah lihatkan Nabi, kena itu dah bersih. Ini enggak berzikir, nampakkan orang diazab dalam kubur, ternyata silsilahnya putus. Ya, silsilahnya putus. Maka hati-hati, betul kan? Ambil lagi ya talqin zikir. Habib Muhsin bilang, ambil lagi talqin zikir. Langsung ambil dengan beliau. Setelah itu hilang, tak ada apa-apa lagi. Makanya jangan bangga berzikir nampak alam ghaib, boleh jadi tipuan. Ya, boleh jadi tipuan. Nah, kita mau berzikir ni mau tenang.
Ya, mau tenang kita zikir. Jadi dua kemungkinan, tuntutan ilmu, keduanya masa lalu kita yang banyak salah. Ya, lihat ular, lihat singa, itu diri kita. Ya, sifat ularnya ada, sifat singanya ada. Ya kan? Sekira itu. Ada yang lain ke? Jadi kalau misalnya gimana ini? Saya seperti sombong. Lah, butuh proses atau butuh waktu sehingga sifat sombong dapat benar-benar hilang dalam hati saya. Nah, lantas dalam menjalani proses tersebut, dalam keseharian saya itu bersikap seolah-olah saya itu orang yang tawadu, tidak sombong, berkata seperti orang tawadu, tidak ada diri sombongnya, dan bersikap juga seperti orang yang tawadu. Nah, lantas apakah sikap saya seperti itu dianggap salah? Kibir, ya, sifat sombong. Sombong itu apa? Nah, sombong itu Nabi beri definisi sombong. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibir, kesombongan. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, si fulan itu senang keindahan. Dia pakai baju yang bagus, kendaraan yang bagus, sandal yang bagus, necis lah. Kata Nabi, wallahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan ia menyenangi keindahan. Jadi tak salah pakai pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, boleh. Lalu sombong itu apa? Yang tak masuk surga ini. Nah, ya. Yang pertama kata Nabi SAW, ya, ghamtun nas, menyepelekan orang. Dia lebih dari orang lain. Siapa yang merasa lebih dari orang lain, sombonglah tu. Maka jangan main-main ilmu tasawuf ni wajib. Bukannya fardu kifayah, bukannya sunnah, fardu ain belajar tasawuf ni. Contoh imamnya. Imam tu dipilih seleksi. Oh, ini yang terbaik. Si imam merasa aku ni ada kelebihan dalam bacaan, disuruh jadi imam. Tapi ingat, si imam tadi dia menyadari kelebihan fasih lisan ini itu anugerah Allah. Sahabat Nabi itu Abu Musa Asy'ari begitu baca Al-Quran, Nabi duduk berhenti, sahabat duduk berhenti, karena enaknya suara Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari itu kakeknya daripada Abu Hasan Asy'ari, pendiri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Nabi kepada Abu Musa Asy'ari, kau diberi tenggorokan seperti tenggorokan Nabi Daud alaihissalam. Gampang pujian Nabi itu, Masya Allah, berarti merdu suara dia. Tapi ingat, Abu Musa itu sandar, Nabi Daud tu indah suaranya, kena anugerah. Nah, jadi kalau imam lisannya fasih, suaranya indah, ingat, jangan sombong, itu anugerah daripada Allah. Tapi terbetik di hati, akulah yang terbaik di sini. Kata hati, tidak ngomong dia, tidak ngomong. Kata hati, udah kena penyakit tu. Biarlah orang kagum dengan bacaan kita, tapi ingat, kita jangan merasa besar. Ya, kembalikan semuanya. Ini bukan hak kita ini. Makanya orang baca kasidah tu pemberian. Saya ni baca kasidah, kalau dia tidak ada orang lain, saya lah baca. Ya kan? Tengok sana tak ada orang, sini tak ada orang, udahlah. Yang pas-pasan pun boleh lah. Tapi selama ada yang bagus, dia lah yang baca. Kasidah itu anugerah Allah.
Tak bisa dibuat-buat. Mau dipaksa-paksakan tak bakal. Biarpun alim betul orang ini, belum tentu suaranya bagus. Masing-masing Allah beri anugerah itu. Jadi imam masjid harus belajar ilmu tasawuf. Yang baca Quran wajib belajar tasawuf. Ayo. Yang jadi pemimpin, oh lebih lagi. Situlah sumber kesombongan. Itu sumber kesombongan yang paling berat, pemimpin. Itu pilkada luar biasa dekat dengan kita. Begitu udah naik dilantik, wassalam. Lupa pada dia. Makanya saya selalu begitu sudah dia dilantik masih ingat dengan yang milih dia dulu, sharing, kumpul. Oh, itu yang bagus, ya kan? Nah, jadi jangan salah milih, ya. Pilihlah orang yang memang tak sombong. Tak sombong tu begitu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi nih, ya. Bagaimana saya bersikap seperti tawadhu? Cobalah dipaksakan, tak lama bertahan. Barang dipolis kalau bukan asli itu capek. Satu titik tertentu keluar aslinya, baru tahu. Tawadhu, nunduk di depan orang. Saya ni maaf, yang cium tangan saya tu walaupun mencium, saya tahu punya penyakit dia. Lebih baik jangan cium tangan saya. Makanya saya sebenarnya tak mau dicium tangan ni. Macam mak yang mau cium tangan. Apalagi saya habis makan dulu. Masih tak dicium. Jadi nampak tawadhu cium tangan, tapi akhlak tak ada. Jadi namanya itu tawadhu dipoles namanya itu. Depan orang ya nampak tawadhu, tapi di belakang akhlaknya, aduh, tak bisa Pak, tak bisa dipaksa-paksakan. Barang yang dipoles pasti ketahuan, tidak asli dia. Kalau asli itu lain, mandang ya nyaman, apalagi berdampingan, itu kalau asli dia. Makanya tasawuf ini harus buat yang asli, jangan jadi orang, jadi diri kita. Sebagaimana tuntunan Allah dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Munafik ke kalau gitu Pak? Jawab sendirilah. Barang-barang dipoles itu kan tak ada asli. Luar ya casing ya bagus, dalamnya rusak. Tapi kok berangkat dari dalam yang baik, oh itu asli itu, maka keluar pun akan menyenangkan. Ya akan menyenangkan. Baik, sekian itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.